Salam saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menjumpai saudara kembali melalui berita pengharapan. Di tengah-tengah segala situasi yang tidak menguntungkan sekarang, yang membuat kita merasa putus asa dan kecewa, saya menyampaikan saudara sekalian firman Tuhan yang memberi kita pengharapan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa hidup kami sekarang ke dalam tangan-Mu. Kami mendengarkan firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Engkau mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu yang hidup, supaya membangunkan kembali pengharapan kami kepada Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, ketika kita mengalami segala keadaan seperti masalah yang sekarang terjadi di seluruh dunia, di seluruh negara kita yang tercinta, dan juga kepada pribadi masing-masing, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah sekali kita menganggap bahwa seperti apa pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi Alkitab di sini mengatakan bahwa ada satu jaminan daripada Tuhan untuk hidup kita. Mari kita perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini nomor satu. Mari kita belajar untuk memuji Tuhan ketika keadaan tidak baik sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menghadapi penyalibannya di kayu salib, Ia menuju ke Bukit Zaitun, Ia menuju ke Taman Getsemani, dan di sana Dia ditangkap. Bapak Ibu sekalian, sebelum Dia berangkat, Yesus bersama dengan murid-muridnya menyanyikan nyanyian pujian. Sekarang mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu selalu punya maksud, selalu punya tujuan. Tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan yang di dalamnya tidak ada tujuan Tuhan. Mungkin sekarang kita belum tahu, tetapi nanti kita akan tahu ketika kita melihat buah-buah dari musibah, malapetaka yang sekarang sedang terjadi. Jadi mulailah kita dengan memuji Tuhan. Tiap pagi, bangun pagi, walaupun sekarang sudah terkurung di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana, tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa di atas segala sesuatu ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ada Tuhan yang berkuasa. Mari mulai rajin mengucapkan, Allah Bapakku yang Maha Kuasa, Allah Bapakku yang Maha Tinggi, Dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan saudara sekalian. Mari kita belajar percaya kepada-Nya, kepada kuasa dan mujizat-Nya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pegang kendali, Engkau berkuasa membalikkan keadaan. Firman Tuhan ini mengatakan demikian. Mulai dengan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik, rahmat Tuhan besar kepada kita. Kita melihat sekarang keadaan seperti tidak menentu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu secara nyata, tapi itu sebabnya saya membuat program ini untuk saudara-saudara sekalian. Mengingatkan kita bahwa rahmat Tuhan itu begitu besar, jauh lebih besar daripada segala persoalan dan masalah yang kita alami. Mari kita belajar percaya kepada rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga,
Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ia sudah mengalahkan maut. Sekarang kita seperti melihat maut itu gentayangan di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan penyakit, sudah mengalahkan masalah dan persoalan dalam hidup kita. Saya tahu ada banyak saudara yang tidak punya cukup persediaan makanan dan apapun juga dalam rumah saudara sekalian. Mari kita percaya kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit. Ia berkuasa untuk memberikan kita berkat-Nya yang berkelimpahan. Walaupun kita belum tahu sebenarnya datang dari mana berkat Tuhan itu. Tapi kita tahu Alkitab mengatakan bahwa burung di udara pun Dia pelihara. Bunga bakung di padang pun Dia buat mekar dan cantik. Mari kita belajar percaya kepadanya. Rahmat-Nya begitu besar kepada kita. Dan yang terakhir, sudah perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Tuhan membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan separuh, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan yang melimpah. Mengapa harus penuh? Mengapa harus melimpah? Supaya Bapak Ibu sekalian, kita mengalami suatu hidup yang memberkati orang lain. Kalau bejana hidup kita melimpah dengan pengharapan, maka kita menularkan pengharapan itu. Bukan menularkan penyakit, bukan menularkan rasa putus asa, tapi menularkan masih ada harapan untuk di depan kita. Badai ini pasti berlalu, masalah ini pasti berlalu, musibah ini pasti berlalu. Dan saya berharap malam hari ini Tuhan membuat kita, menolong kita untuk belajar, percaya dan berharap pada Tuhan. Dan limpahkanlah pengharapan itu kepada semua orang, seluruh jemaat kita yang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang sekarang tidak bisa bertemu dengan hamba-Mu ini secara langsung. Tuhan, tolong mereka semua sekarang. Ketika mereka terkurung di rumah dan tidak boleh keluar kemana-mana, hamba percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberi burung di udara makanan dan memelihara bunga bakung di padang, Tuhan memberkati mereka sekarang. Beri mereka pengharapan dan beri semua orang yang dari jemaat kami Tuhan, dari semua orang percaya di seluruh dunia ini yang menyaksikan program ini untuk belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan badai ini pasti berlalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.